Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Dumateng sedanten para alim ulama, para kiai, sedanten para rawuh ingkang saestu kawula hormati. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu sahsun, ada seseorang wajada nemu sapa mengkono sahsun ukhtahu ing saudarinya mengkono sahsun. Ya, ini khas pertanyaannya orang-orang Arab ya. Ditemu mutalab bisatan ingkang menganggo kepergok ya, bijari mati zina, dengan kriminal zina. Wahya utai mengkun ukhtahu iku mutazawijatun, itu sudah beristri. Faqatala mengko mateni sapa syakhsun ha ing mengkono jarimatuz, ha ing mengkono ukhtahu. Wa qatala lan mateni sapa syakhsun az-zaniya ing lelaki yang zina dengan saudarinya tadi atau dengan istrinya misalnya. Az-zaniya ing wong kang zina biha kelawan mengkono ukhtahu. Wa huwa utai mengkono az-zani ku mutazawwijun, dia juga sudah bersuami. Fama mengko iku apa hukmuhu utawi hukume mengkono qatala tadi ya. Jadi qayyid ada seseorang mendapati saudarinya, dan saudarinya itu bersuami ya, punya suami, mendapati saudarinya sedang zina, dan yang zina itu juga bersuami. Itu qayyid itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena dengan status saudarinya yang didapati zina tadi, sementara dia statusnya sudah punya apa? Suami. Begitu juga yang zina tadi statusnya punya istri. Qayyid itu tujuannya adalah untuk menyatakan berarti orang yang zina itu muhson. Karena kalau muhson statusnya dalam fikihnya, dalam hukum Islamnya, itu kalau zina itu hukumnya itu dibunuh, ya kan? Nah, jadi ada seseorang, ini khas-khas ya, karena di Arab itu ya, itu salah satu apa namanya harga diri itu besar, enggak kebayang pokoknya di Arab itu ya, mendapati saudarinya, mendapati istrinya zina dengan orang lain, itu sudah itu di atas ini, itu bisa terjadi pembunuhan itu ini ya. Makanya di Mesir itu ya, Mesir itu namanya itu pembunuhan bidafi isyaraf,
Ada itu bilang kayak gitu dia. Membunuh dorongannya itu harga diri. Bidafi'i asyar. Ya, di Mesir itu kan masih berlaku hukum kisos. Di Mesir kan ada hukum kisos, itu ada hukum kisos. Orang yang membunuh itu ya rata-rata ya, yang ini ya dihukumnya kisos. Tapi di Mesir itu ya, kalau membunuh bidafi'i syaraf itu nggak boleh dibunuh. Itu paling dihukumi penjara seumur hidup, tapi nggak dibunuh. Karena itu namanya al-qatlu bida'i syaraf. Ya itu tadi itu. Ada seorang laki-laki mendapati istrinya sedang zina. Kalap apa ya? Kalap ya. Kalap itu apa? Ya, kalap terus. Yang zina itu terus dibunuh. Kan mestinya kalau nggak ada saksi, nggak ada apa kan kisos ya namanya ya. Kan berlaku hukum kisos. Tapi untuk yang seperti ini, itu dia bisa tidak dihukum kisos karena bidafi'i asyar. Bidafi'i asyar. Ya, orang Mesir itu kalau mau syaraf itu kemungkinan besar itu maksudnya itu. Ya, harus hati-hati kalau sama orang Mesir ya. Itu bermasalah kalau ada dengan perempuan kalau di sana itu. Ini. Nah ini makanya ditanyakan, ini hukumnya seperti apa kalau tiba-tiba dia itu kalap terus membunuh, ya? Jawabnya syakhsu utawi seseorang alladzi kang yajidu ingkang nemu sapa asyakhsu nemu ukhtahu ing saudarinya asyakhs awi mar'atahu atau istrinya mengkono syakhs ditemu mutalab bisatan ingkang nganggo ingkang kejadian bizina kelawan zina. Fal wajibu mongko yang wajib alaihi ngetesi asyakhs iku an yuqaddima arep ento mengajukan sapa syakhs al bayyinata ing saksi. Nah saksinya itu ya berat karena saksinya itu 4 ya. Saksinya adalah berapa? 4 gitu. Liyaquma supaya jumenengi sapa al hakimu sapa hakim bi iqamatil haddi kelawan mendirikan had menjalankan had asyar'i ingkang bangsa syar'i fi dzalika ing dalem mengkono zina. Suami melihat istrinya zina, kewajiban dia itu adalah mendatangkan saksi, padahal saksinya berapa? 4. Dengan saksi 4 itu dia menghadap ke hakim agar yang menghukum hakim. Kalau dia itu membunuh, berarti yang menghakimi dia, dan dia bukan hakim. Yang bisa melakukan itu hanya hakim. Maka dia kewajibannya apa? Ya nyari saksi 4. Fa'in ta'ajjala mongko lamun agi-agi sapa mengkono asyakhs bil qatli dengan membunuh. Karena dia nggak mungkin nyari saksi 4, ya kan? Udah selesai dari 4 ya. Bil qatli kelawan mateni fi hadhil halatin dalam ikilah keadaan wajib mongko wajib alaihi ing atase mengkono syakhs apa al qisasu qisas indal jumhuri menurut jumhur orang yang membunuh itu harus di qisas. Tapi makanya tadi itu di Mesir yang seperti ini itu nggak di qisas, tidak mengikuti jumhur berarti ya, karena bidafi'i asyaraf paling dihukum seumur hidup, tapi nggak dikisos. Wa qala ngendika sapa ba'dul ulama'i la yajibu ora wajib al qisasu apa qisas.
Lianau karena saat temennya syakhs iku fi halati difa'in anil ardi ing dalam keadaan membela diri anil ardi songko keprawiran. Keprawiran itu harga diri. Dia sedang membela harga diri. Wastadalla lan amrih dalil sapa hadzal ba'du sapa ikilah sebagian ulama yang tidak menerapkan kisos tadi mengambil dalil bi hadithi kafa bisayfi syah ay syahidan kafa wis cukup apa bisayfi kelawan pedang apa nih syahidan apa nih saksine. Kanjeng Nabi ngendikane sing terkenal ora kok syahidan kafa bisayfi syah, yaitu maksudnya syahidan ya, kayak kita kalau ngomong cukup itu sebagai syahid, itu maksudnya itu kafa bisayfi syahid, pedangnya itu cukup sebagai saksi ya, itu berarti Kanjeng Nabi seperti merestui. Tapi sebetulnya hadisnya tidak hanya cukup seperti ini. Nabi kemudian dalam riwayat yang paling diterima ya, Kanjeng Nabi kemudian meralat. Jadi dulu zaman Kanjeng Nabi itu yang seperti ini itu sudah ada yang nanya. Kanjeng Nabi, kalau saya ketemu istri saya sedang zina itu diapakan? Boleh nggak saya bunuh? Atau orang bertanya tentang orang lain, pokoknya tanya sekitar itulah, gitu ya. Ya kalau ada yang mengusulkan itu harus ada saksi 4. Kamu dan saksi 4, wah ya kesuwen, ya nggak jadi itu. Terus saya bunuh aja. Nah gimana itu? Nah terus Kanjeng Nabi ngendikane kafa bisayfi. Kalau ada orang melakukan itu, pedangnya itu sebagai saksi bahwa dia itu kayaknya benar. Dia itu membunuh itu kemungkinan besar memang karena melihat istrinya apa? Zina. Tapi terus Kanjeng Nabi meralat. Meralat itu kemudian itu di hukum ini diterapkan. Itu akeh wong mateni, wong mendem-mendem mateni alasane zina, padahal ora zina. Angger sithik-sithik kamu kok membunuh orang itu? Zina karo bojoku, padahal ora. Wong mendem-mendem barang itu, padahal terus diralat ya. Sama Kanjeng Nabi disusuli untuk tidak, jadi tetap mendapatkan kisah. Tapi ada peristiwa itu yang menarik ya, sehingga dalam fikih itu juga bisa berlaku ya, gitu kan. Nah kisos itu bisa gugur kalau ya, kisos itu bisa gugur kalau yang keluarganya itu mengakui bahwa itu zina. Ya, ya apa namanya, kisos bisa gugur kalau keluarga yang dibunuh mengakui kalau itu zina. Ya kan, karena kejadiannya zamannya Sayyidina Umar ya, sing sak ngertos kula nggih, mungkin dicek pulang ya. Jadi ada orang melihat istrinya atau apanya gitu zina, ditebas pakai pedang, ya kan, ditebas ya, ditangkoni. Barang ditebas belayu toh, ditututi karo keluargane, keluargane takoki karo Umar, takoki Robian, wae waktu zaman Sayyidina Umar, kamu membunuh ya? Ora aku.
Aku nebas sikil kok. Emang sikil ya kan, sikil itu. Itu sikil. Nah, keluarganya nuntut, ora, itu bukan sikil. Itu membunuh orang yang sedang melakukan zina dengan ini. Nah, keluarganya berarti ngakoni. Nah, saya ngomong itu ora wong siji. Berarti orang tadi itu enggak jadi. Ya, Umar menyelamatkan orang ini. Umar kemudian menyelamatkan orang ini, ya. Berarti keluargane ngakoni nek napa niki zina. Ngakoni zina. Enggak. Itu yang ditebas itu orangnya, itu lagi kumpul karo anune. Nah, kan keluar kalimat ini ya. Akhirnya terus ya nggak jadi. Kenapa nggak jadi ya? Karena berarti itu ada saksinya, ada pengakuannya. Hanya itu kemudian diselamatkan. Karena berarti keluargane ngakoni nek niki napa? Nah, kesalahannya orang tadi itu berarti bukan karena membunuh. Kan tadi itu loh, pertanyaan tadi itu kan penting tadi itu. Berarti statusnya orangnya itu zina apa? Muhsan. Ya. Tapi seharusnya ya, kalau ada orang zina muhsan, yang boleh menghukum kan sebetulnya bukan per individu ya. Yang seharusnya yang menghukum siapa? Hakim, ya. Hakim. Jadi misalnya gini loh, dalam fikih ya. Ya. Ada orang zani muhsan. Ya, ada orang apa? Zani muhsan. Statusnya itu kalau secara fikih itu namanya muhaddar. Karena dia seharusnya kena hukum itu tadi, hukum had tadi itu. Ya, ada orang zina muhsan, maka statusnya dia kena hukum had itu tadi. Tapi siapa yang boleh menghad? Imam, hakim. Tidak boleh semua orang kemudian melakukan itu. Tapi kalau ada orang kemudian menghukum atas inisiatif sendiri, itu tidak bisa dikenakan kisos. Kenapa? Karena status orangnya adalah muhaddar. Ya. Tapi tetap dia salah. Salahnya apa? Karena seharusnya yang berhak melakukan itu siapa? Imam. Itu. Nah, dengan pengakuan tadi itu sing mata ini ngomong saya hanya menebas kaki, tapi ternyata keluarganya malah ngomong bukan, dia itu sedang zina malah. Nah, kan ngakoni kan? Berarti kan ngakoni toh nek iku wong napa? Zina ya kan? Berarti ketika diakui sebagai zina kan hukumnya apa berarti? Muhaddar. Dan itu artinya nyawanya itu seharusnya kena hukum had. Berarti kesalahannya yang membunuh, kesalahannya apa berarti? Ya, main hakim sendiri. Tapi kan secara kisos dia tidak terkena kisos, karena yang dikenai kisos itu kalau orangnya tidak muhaddar. Itu loh maksudnya ya. Ya kisos gitu. Tidak boleh gitu. Nah, makanya orang itu dikisos. Enggak dikisos. Dia membunuh enggak dikisos. Kenapa? Karena yang dihukumi mati, yang dibunuh adalah orang yang statusnya sudah dinyatakan sah sebagai zani muhsan. Tapi tetap salah. Kenapa salah? Karena seharusnya yang menjalankan itu adalah hakim. Kan itulah al-hakim ya. Kafa bisayfi syah wasahihu tawi yang sahihu qaulul jumhuri, pendapatnya jumhur.
Wa kana lan ono sapa Umar radhiyallahu anhu fi hadhil halati ing dalam ikilah halaiku yaktasu mengkisos sapa Umar minal qatili kepada orang yang membunuh. Wayat fa'ulan bayar sapa Umar adiyata ing dia li ahlihi marang keluargane al-qatil sirron kelawan rahasia. Walai salan ora iku alal qatili ing atase wong kang mateni fil halatil madhkurati dalam situasi yang telah disebut tadi karena bidafi asyaraf dan karena ya mungkin keboncong karena kalap tadi itu ya. Apa ukubatun apa siksa fil akhirat ing dalam akhirat wallahu a'lam. Jadi Umar itu dalam kasus yang lain ini ya, dalam cerita ini ya, dalam kasus yang lain dia agak lucu ya Umar itu ya. Maksudnya ya itu kearifannya Umar lah ya. Ada orang membunuh atas nama syaraf ya. Ada orang apa? Membunuh atas nama syaraf. Nah, atas nama syaraf itu kalau tidak punya saksi kan tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Nanti semua orang bilang saya membunuh atas nama syaraf kalau nggak ada saksinya. Ya terpaksa bagaimanapun ya karena hukum ya dia harus dikisos. Tapi Umar juga berpikir yang lain. Kenapa? Kalau dia dikisos, ya kemungkinan besar bidafi syarafnya itu juga ada. Walaupun secara hukum tidak bisa dinyatakan, lo nggak punya saksi. Tapi kan dia membunuh bidafi syaraf itu kan tetap ada kemungkinan. Maka Umar itu ya lucu-lucunya apa? Dia itu tetap dikisos, tapi dia membayar dia kepada keluarganya. Karena kan kalau membunuh kan bayar dia ya, dianya kan mahal itu. Dianya kan 100 unta. 100 unta musalas itu kalau mughallaqah, kalau mukhafafah ya mukhamasah gitu kan bayar dia. Bayar dia itu kan 100 unta. Nah, jadi ada orang mengaku membunuh bidafi asyaraf tidak punya saksi. Terpaksa dia dikisos. Keluarganya tentu, oh ini bidafi syaraf kok dibunuh. Umar membayar dia kepada keluarganya yang membunuh ini. Nah, dengan membayar itu berarti seakan-akan kematiannya tidak atas nama hak. Sehingga harus dibayar apa? Ya, karena kalau orang terbunuh seharusnya tidak dibunuh, itu kan bayar dia, ya bayar dia. Dan itu sampai sekarang berlaku. Makanya dulu itu pernah itu loh yang di tahun berapa itu ya? Yang keren di Saudi itu loh dulu. Tahun berapa itu ya? Keren yang jatuh di tahu keren ya? Keren itu ya. Oh ya. Tahu tahun berapa itu ya? Keren yang tugel itu ya. Orang Indonesia banyak yang mati kan? Berapa gitu ya? Ya. Itu kan pemerintah Saudi kan langsung umumkan akan memberi santunan kepada keluarganya berapa gitu ya. Iku mbok dilaksanakan ora ya orang ngerti aku. Sidone entuk ternyata iku keluargane iki. Iya kan? Iku janjane iku sing tak pahami ya. Ya yang tahu fikih insyaallah tahu lah ya. Iku janjane ora kok santunan ora, iku membayar dia. Karena di sana itu berlaku hukum dia. Sing duwe keren iki, sing duwe keren siapa berarti? Pemerintah atau minimal apa lah, apa? Kontraktor lah ya. Terus kueng mati, ya kan? Iku cara pembunuhan itu pembunuhan khotok. Nek ora khotok ya sibul amdi.
Nah itu ada hukum namanya dia. Dia itu berapa? 100 unta. Nah ini 100 unta, nek unta siji regane piro? Unta siji piro regane? 40. 40, bener? Nah nek ping 100 piro? Nah terus kan dia ngomong setiap korban akan diberi apa? Santunan. Itu santunan iku mah hukummu berlaku apa? Iku dia iku ora kok santunan ya kan? Ayo wallahu alam nggih mboten ngertos, tapi batinku iku ketika ngomong iki santunan. Panganan itu santunan iku. Dia iku jelas-jelas karena dia sedang menjalankan hukum ini ya. Walena Umar ketika menghukum orang yang membunuh bidafi syaraf, Umar tetap mempertimbangkan seakan-akan diperlakukan seakan-akan Umar itu kaya-kaya ngomong iki gak berhak mati, iki ora berhak mati. Lah kok ora berhak mati kok mati, berarti bayar. Iya, makanya Umar walaupun dikisos tetap secara rahasia diam-diam membayar dia kepada keluarganya. Yaitu ya wisdomnya Umar ya, sebetulnya ya tidak bayar dia ya nggak apa-apa, wong panjangnya itu hukumnya berlaku kisos. Tapi kan keluarganya mangkel, keluarganya biaya dianggap berarti dengan membayar dia selain keluarganya itu ya dapat uang, tapi keluarganya itu seakan-akan atine iku nrimo, berarti iki sak janjane ora dipateni. Kok dipateni berarti bayar ya, berarti dia itu simbol bahwa ini seharusnya tidak dibunuh. Itu kenapa Umar itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanika. Allahumma la nahsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.